Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita memasuki ibadah Minggu pada hari ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 111 ayat 1 dan ayat 2. Tinggikan dan muliakanlah. Tinggikan dan muliakanlah Tuhan semesta alam. Ucapkan syukur, nyanyilah, berbaktilah karena derita dan pedih yang jahat juga dan ngeri telah dikalahkannya. Segala puji dan sembah bagimu selamanya. Engkau lindungi semua umat-Mu yang percaya. Tiada taranya kuasa-Mu terwujud semua maksud-Mu. Bahagialah umat-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 129 ayat yang pertama, Ku Gembira Merayakan. Ku gembira merayakan datang-Mu ke dunia. Yesus, Kau telah selamatkan kami orang yang papa. Dosa kami Kau tebus dengan darah yang kudus, agar jemaat-Mu kudus
serta luhur. Hukum Tuhan pada minggu ke-10 setelah Trinitatis tertulis pada 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 675, ayat yang pertama dan yang kedua, Hai orang yang letih lesu. Hai orang yang letih lesu karena dosanya, kepada Yesus datanglah, terima rahmat-Nya. Berimanlah pada Yesus Kristus penebus. Jika kau percaya Yesus, damai hidupmu. Dengan darah-Nya yang kudus, dosamu ditebus. Terimalah dibasuhnya hatimu bahagia. Berimanlah pada Yesus Kristus penebus. Jika kau percaya Yesus, damai hidupmu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 581, ayat yang kedua, muliakanlah Allah. Tiada terukur besar kasih-Nya
di dalam putranya yang diberikannya, darahnya yang kudus dicurahkannya, menebus hutang dosa kita semua. Pujilah namanya, hai umat manusia, datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya, di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu yang ke-10 setelah Trinitatis, tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 18 hingga ayat 29. Kita baca secara bergantian. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 235 ayat 1 dan 2, Yesus Engkau Mahkota. Yesus Engkau mahkotaku, yang paling indah bagiku. Engkau perlindunganku, tinggallah Kau di hatiku selama aku hidup. Kau yang terbaik ya Tuhanku, Engkaulah kehidupan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 753 ayat 1 dan 2, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan kasih sayang-Mu menuntunku. Kau aku puja sepanjang hidupku. Ku tetap senang bersama-Mu, karena ku tahu Kau Tuhan menuntunku ke tempat tinggi, Kau menghantarku sampai ku di akhir jalanku di surga rumah-Mu ya Allahku. Terkadang imanku mulai goyah, nikmat dunia selalu menggodaku, namun ku tetap di Kau juru selamat. Ku teguh di jalan hidupku, karena ku tahu Kau Tuhan menuntunku ke tempat tinggi, Kau menghantarku sampai ku tiba di akhir jalanku di surga rumah-Mu ya Allahku. Marilah kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah Minggu 10 sesudah Trinitatis diambil dari Yesaya 58
ayat 9b sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni, menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu akan berkata, omong kosong. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 tugas panggilan gereja, yaitu koinonia bersekutu, marturia bersaksi, dan diakonia melayani. Ibadah masuk dalam kategori koinonia persekutuan, di mana kata ibadah berasal dari bahasa Ibrani abodah, yang akar katanya ebed, artinya hamba, budak. Jadi seseorang yang menganggap dirinya beribadah seharusnya menjadi seseorang yang menganggap dirinya adalah hamba atau budak Tuhan. Seorang budak hidupnya bergantung kepada tuannya. Tuan di atas segala tuan. Raja di atas segala raja. Tunduk di hadapan Tuhan. Sebagai hamba atau budak, menaati semua perintah tuannya. Dan seorang budak berusaha untuk memuaskan, menyenangkan hati tuannya. Ibadah merupakan bagian dari koinonia atau persekutuan yang biasanya terdiri dari anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, dan lansia. Ibadah merupakan bagian dari bagaimana kita terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Melalui koneksi kita dengan Tuhan, kita berpengharapan bahwa hubungan kita terhadap Tuhan semakin intens, tidak pernah berhenti, tidak ada putus-putusnya. Melalui hubungan kita dengan Tuhan, kita harus memuaskan, menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang dikehendakinya, bukan menindas, melainkan membebaskan, memberi makan bagi orang yang lapar, dan memberikan minum bagi yang haus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita yang acap kita lakukan di hari Sabat, hari ke-7, hari di mana Allah beristirahat dari penciptaan langit dan bumi serta segala isinya, dan disitulah Allah mensyukuri apa yang sudah diciptakannya adalah sebagai hari sakral bagi orang Yahudi. Hingga tidak dibolehkan seorang pun melakukan sesuatu. Hari Sabat
ada untuk melepaskan, bukan mengikat. Melepaskan orang berdosa, bukannya membuat orang menjadi berdosa. Hari Sabat justru merupakan hari yang tepat untuk melepaskan ikatan iblis yang membelenggu, sekaligus menyatakan kehadiran Allah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius 12 ayat 8. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Markus 2 ayat 27 sampai 28. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah hidup peribadahan kita sekarang ini? Karena ibadah bukan hanya ritual, bukan hanya seremoni, bukan hanya rutinitas, bukan pula memuji diri sendiri tetapi memuji Tuhan. Membebaskan belenggu dosa, bukan malah membelenggu orang berdosa. Di mana acap orang berdosa memandang kita terlalu saleh, terlalu kudus, dan tidak boleh dicemari. Karena itu melalui ibadah kita dengan Tuhan, kita disadarkan bahwa kita hidup sampai saat ini semata karena kita telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu maka patutlah kita beribadah, patutlah kita bersyukur. Mengucapkan syukur kepada Tuhan adalah kesalehan. Kesalehan yang selalu dinampakkan sebagai orang yang beriman. Kesalehan yang dinampakkan bagi orang yang hidupnya senantiasa bergereja. Kesalehan yang dinampakkan lewat tutur kata dan perbuatan yang penuh kasih di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat. Kesalehan sebagai hidup sehari-hari yang berkenan kepada Tuhan. Kesalehan adalah cara hidup bagaimana kita mengungkapkan persekutuan dengan Tuhan dan dihubungkan dengan kehidupan keprihatinan sosial. Sehingga hidupnya selalu nampak dalam kepeduliannya menanggulangi berbagai bentuk penderitaan manusia. Dan itu hanya dapat kita lakukan karena Tuhan yang senantiasa dan akan kita puaskan hatinya. Semua itu dilakukan semata untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang yang memuliakan nama Tuhan senantiasa hidupnya bercahaya bagaikan taman yang diairi dengan baik. Hidup orang yang beribadah kepada Tuhan akan memelihara dan senantiasa meningkatkan kualitas kesalehannya sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Sehingga jauh daripadanya cepat berpuas diri. Tetapi senantiasa setia sampai akhir hidupnya beribadah kepada Tuhan yang didasarkan semata atas kehendak firman Tuhan yang mengajarkannya, yaitu hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya setiap orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan dan Tuhan akan menjawab teriakmu minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, zaman sekarang acap gereja hanya dipergunakan sebagai pusat peribadahan hanya di hari Minggu. Terlebih di saat maraknya pencurian keyboard dan mixer dari gereja yang sampai saat ini tidak dapat dilacak siapa pelakunya. Alangkah sayangnya bangunan yang begitu agung dan mahal hanya dipergunakan seminggu sekali. Sementara gereja sebagai pusat peribadahan kepada Tuhan seyogyanya lah terbuka 24 jam bagi semua orang tanpa terkecuali. Terlebih bagi orang yang butuh perlindungan,
keamanan dari kejaran musuh, karena gereja dianggap tempat yang paling aman untuk berlindung. Namun, alangkah mirisnya, di saat kita mendengar di gereja juga pernah terjadi kehilangan uang di saat orang tersebut menyampaikan persembahannya ke depan, sementara tas dan dompetnya ditinggalkan di bangku gereja. Kehilangan HP di saat HP-nya tertinggal dan kembali ke tempat di mana HP diletakkan, tetapi sudah rahib. Ada juga gereja tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi yang ingin beribadah karena dilempari oleh batu berpindah-pindah. Akhirnya mereka harus beribadah. Bahkan lebih daripada itu, masih ada dari antara kepala rumah ibadat tidak menjalankan hukum dengan kasih, menyapa setiap orang yang hadir dengan penuh kasih, bahkan melarang manusia terbelenggu untuk dibebaskan. Hukum bukan lagi bagi manusia, tetapi manusia untuk hukum. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karenanya jika gereja sebagai pusat peribadahan, tempat di mana kita berjumpa dengan Allah, tidak lagi merasa aman dan nyaman, maka melalui firman-Nya kita diingatkan agar di saat kita memanggil Tuhan dan Ia akan menjawab, agar di saat kita berteriak minta tolong, maka Ia akan mendengar. Oleh sebab itu, jauhilah fitnah, bantulah yang lapar, puaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Upayakanlah di dalam dan melalui gereja ada bimbingan pastoral bagi orang-orang yang butuh penguatan. Ada berbagai ragam pemberdayaan sehingga bagi hati yang kering akan dipuaskan, dikenyangkan, dikuatkan. Di mana lahan-lahan yang tandus pada akhirnya akan disuburkan melalui pertanian organik yang menghidupkan, bukan pupuk pestisida yang mematikan. Dan akan membangun sumber-sumber mata air bagi daerah-daerah yang jauh dari mata air. Sebagaimana yang dilakukan oleh pengembangan masyarakat HKBP di Muara, Dairi, Samosir, pembangunan air siap minum. Sehingga kemanapun kita melangkah, kita bagaikan mata air yang tidak pernah mengecewakan. Melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Bukan hanya pembangunan spiritualitas dan iman. Agar semakin tangguh menghadapi tantangan zaman yang cepat berubah dan berkembang, tetapi juga pembangunan mental manusia yang tidak berdaya menjadi berdaya, sehingga memiliki posisi tawar di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hanya dengan demikianlah, maka ibadah kita benar-benar berguna, ibadah kita benar-benar berdampak, karena kita akan bersenang-senang dengan Tuhan. Dan Ia saja yang akan membuat kita melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Ia akan memberi makan kita dari milik pusaka Yakub bapa leluhurnya. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Selamat memasuki minggu ke-10 sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih karena Engkau perkenankan kami melakukan ibadah, persekutuan, perjumpaan dengan Tuhan. Walau acap kami tidak intens melakukannya karena banyaknya halangan-halangan yang memancing kami untuk tidak beribadah. Tuhan, ampunilah kami. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang mampu menutur katakan segala ucapannya dengan penuh kasih
dengan kelemah lembutan, memberikan makan orang lapar, memberikan minum orang yang haus, dan juga menguatkan orang yang dalam pergumulan berat. Bapa di surga, sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, yang berduka hiburkanlah, yang tidak memiliki anak setelah menjalani pernikahan, kiranya Engkau memberikan momongan anak laki-laki dan perempuan. Bagi mereka yang belum memiliki jodoh, berikanlah jodoh, sehingga hidup peribadatan kami semakin lebih bermanfaat dan berguna jika kami juga berdaya guna bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara kami, juga bagi keluarga kami. Tuhan sertai pimpinan kami, mulai dari OP Porus Amang Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia Marturia Diakonia bersama semua preses, pimpinan resort, pimpinan Huria, dan juga evangelis, guru Huria Bible for Diakones, penatua, sehingga kami semua sehati sepikir dalam satu tujuan semakin mensejahterakan jemaat Tuhan dimanapun berada. Ya Bapa yang di surga, sertai juga pemerintah kami Joko Widodo dalam memimpin negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini, sehingga hari ke hari semakin sejahtera, adil dan merata. Ampunkan kami dari salah dan dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 217 ayat 1 sampai 2. Tuhan Allah sertaku, sambil mengumpulkan persembahan kedua ke kantor pusat HKBP. Tuhan Allah sertaku, siapa lawanku? Berdoa dengan rohku, menjauhkan musuhku. Ku dikasihi Allah, setia beriman, datang pun pencobaan, jiwaku tak gentar. Bapa-Ku yang di surga, ku puji, ku sembah, ku pegang janji Tuhan dan kasih setianya. Dia Allah Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Hatiku dihiburnya dan dipulihkannya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku semua,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.